Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man ittaba'al huda. Asbahna wa asbahal mulku lillah walhamdulillahi la syarikalah la ilaha illa huwa wa ilaihi nusyur. Ustadz Hafid yang dirahmati Allah, Bapak Ibu dari apa ini namanya, RTQ An-Nur yang berbahagia, ayah bunda dan juga anak-anak yang mungkin bergabung juga pada kesempatan ini. Semoga selalu bahagia dan semoga semuanya menjadi ahlullahi wa khasati, menjadi keluarga Allah dan orang-orang istimewa dikarenakan Al-Quran. Kita bersyukur pada Allah terhadap nikmat Al-Quran yang telah diturunkan kepada kita semua. Wujud syukur kita kepadanya kita wujudkan dalam bentuk at-ta'amulu ma'al Quran. Kita wujudkan dalam bentuk berinteraksi dengan kitab Allah Subhanahu wa ta'ala. Cara berinteraksi dengan Al-Quran tidak sekedar bacaan. Memang Al-Quran berarti bacaan. Bacaan utama sebagai kitab suci yang istimewa bagi umat manusia. Bukan hanya bagi umat Islam. Tetapi Al-Quran kitab yang sangat istimewa bagi kehidupan manusia. Tetapi keistimewaan ini tidak akan bisa diraih oleh manusia, bahkan tidak bisa diraih oleh seorang muslim, manakala yang bersangkutan tidak memahami cara berinteraksi dengan kitab Allah Subhanahu wa ta'ala itu. Kewajiban kita terhadap Al-Quran itu tidak sebatas membaca, tetapi ada beberapa tingkatan. Yang pertama adalah tilawatul Quran, membaca Al-Quranul Karim. Yang kedua, hifdzul Quran, menghafal Al-Quranul Karim. Yang ketiga, tadabburul Quran, mentadaburi ayat-ayat Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang pagi ini kita belajar bersama-sama. Kemudian yang keempat, berusaha untuk mengkaji tafsir Al-Quran. Kemudian yang kelima, mengamalkan dan mendakwahkan Al-Quranul Karim. Jadi ada membaca, ada menghafal, ada mentadaburi, ada tafsirnya, lantas kemudian ada mengamalkan serta mendakwahkannya. Tidak cukup untuk sekedar dibaca, walaupun bagi kita membaca saja sudah istimewa. Jadi Al-Quran itu meskipun hanya dibaca, itu sangat istimewa. Istimewa bagi Qurannya dan istimewa bagi pembacanya. Dia menjadi orang yang terhormat di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tetapi kita tidak mencukupkan diri dengan sekedar membaca. Perlu ditingkatkan interaksinya. Di antaranya adalah dengan mentadaburi ayat-ayat Allah Subhanahu wa ta'ala atau mentadaburi Al-Quran. Kalau di tengah masyarakat, kata tadabur seringkali digunakan dan dikaitkan dengan alam. Sehingga muncul istilah tadabur alam. Kalau di dalam Al-Quran, kalau terkait dengan alam itu menggunakan istilah tafakkur. Kalau terhadap Al-Quran, istilah yang digunakan adalah tadabbur. Afala yatadabbarunal Qur'ana am ala qulubin aqfaluha. Jadi tadabbur ini bagian atau cara berinteraksi yang sangat penting bagi seorang muslim terhadap ayat Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebelum kita memasuki bahasan tentang tadabbur, kita perlu merenungi manfaat keberadaan Al-Quran bagi kehidupan kita. Nah, monggo next di klik ya. Ini salah satunya Bapak Ibu. Allah berfirman, wa qala alladziina kafaru la tasma'u li hadzal qur'ani walghaw fihi la'allakum taghlibun. Orang-orang kafir berkata, janganlah kamu mendengarkan bacaan Al-Quran.
dan buatlah kegaduhan terhadapnya, agar kamu dapat mengalahkan mereka. Ucapan dan ungkapan ini menandakan begini, ternyata orang yang tidak beriman kepada Allah itu sangat paham dengan kualitas Al-Quran. Ya, mereka sangat paham keutamaan dan keunggulan kitab suci ini. Sampai-sampai mereka melarang para pengikutnya dan melarang masyarakat jangan sampai mereka mendengar Al-Quran. Dan ternyata yang dilarang ini bukan hanya orang-orang non-Muslim ya. Mereka juga berusaha jangan sampai Al-Quran ini terdengar oleh umat Islam sendiri. Caranya bagaimana? Caranya wallau fihi, buatlah kegaduhan. Jadikanlah umat Islam itu sibuk sehingga mereka lupa kepada kitab sucinya. Kalau bahasa di sini dengan bahasa, kalau terjemahnya kan membuat kegaduhan. Wallau fihi. Artinya lakukan upaya-upaya yang menyibukkan kaum muslimin agar mereka menjauhi kitab sucinya. Agar mereka jauh dari Al-Quranul Karim. Ya, tidak hanya dengan kegaduhan suara ya, bahkan dalam diam saja orang Muslim bisa menjauh dari Al-Quranul Karim. Sekarang ada HP, ada medsos dan lain sebagainya yang lebih menyibukkan kaum muslimin dibanding dengan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. HP itu kan suaranya tidak bising, HP itu diam. Tapi ternyata diamnya HP itu bisa membuat orang berpaling dari kitab Allah Subhanahu wa taala. Dan ternyata orang-orang kafir itu sangat paham bahwa Al-Qur'an itu modal kemenangan bagi umat Islam. Sehingga ketika modal kemenangan ini diabaikan oleh para pemeluknya, orang-orang kafir akan mendapatkan kemenangan. Mereka bisa mengalahkan kita semua. Jadi mereka sangat paham sampai-sampai mereka mengucapkan kalimat seperti ini, waqala alladziina kafaru la tasma'u li hadzal qur'ani walghaw fihi la'allakum taghlibun. Karena kalau orang itu mendengar Al-Qur'an kemudian mempelajarinya, ya, dia berpotensi untuk meninggalkan agamanya untuk kemudian memeluk agama yang dibawa oleh Al-Qur'anul Karim. Demikian pula seorang muslim ketika dia gemar membaca Al-Quran serta mendengarkannya, keimanannya akan semakin kuat, kedekatannya dengan kitab suci juga demikian, keislamannya semakin menguat pula. Wa qala alladziina kafaru la tasma'u li hadzal qur'ani walghaw fihi la'allakum taghlibun. Sekarang ayah bunda, bapak ibu kita lihat makna dari ayat ini dari tafsir, di antaranya disebutkan oleh Syekh Sya'rawi rahimahullah dalam tafsirnya seperti di slide berikut. Ya, mereka itu paham ya, paham betul dengan kandungan Al-Quran sehingga mereka mengatakan isna'u dhajjatan. Buatlah kegaduhan, buatlah suara-suara yang mengganggu pendengaran orang-orang kaum muslimin sehingga mereka tidak lagi mendengar Al-Quranul Karim. Jadi mereka sangat paham betul bahwa Al-Quran ini memberi pengaruh dalam kehidupan. Bila Al-Quran masuk ke dalam telinga, peluang untuk mendapatkan hidayah sangat besar dan Al-Quran merupakan sumber kemenangan. Makanya di dalam Al-Quran itu juga ada pesan bagi kita semua, apabila ada orang-orang yang tidak beriman kepada Allah, kemudian mendatangi kita, dianjurkan untuk mempersilahkan, memberi tempat, memberi suaka, memberi fasilitas, hatta yasma'a kalam Allah, sampai ke mereka mendengarkan Al-Quranul Karim. Jadi kalau ada orang asing datang ke tempat kita, jangan ditolak. Kalau ada orang non-muslim datang ke tempat kita, jangan ditolak. Tetap harus kita hormati, kita hargai. Kalau perlu, bukan kalau perlu, kalau perintah Al-Quran, dianjurkan untuk memperdengarkan ayat Allah agar mereka mendengarnya, harapannya mereka mendapatkan hidayah dan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi Al-Qur'an ini memberi pengaruh dalam kehidupan.
Penelitian-penelitian banyak membuktikan ya pengaruh ini tidak hanya terkait dengan spiritual ya, bukan hanya pengaruh terhadap hati semata, tapi pengaruhnya sangat luas, termasuk juga pengaruh terhadap intelektualitas, pengaruh terhadap kesehatan fisik, ya, pengaruh terhadap kekuatan-kekuatan dan potensi-potensi yang tersembunyi dalam diri manusia. Nah, muncul pertanyaan, lah kalau misalnya selama ini kok ternyata umat biasa-biasa saja dengan Al-Quran, kemungkinan saat membaca Al-Quran itu bukan untuk manfaat yang besar bagi kehidupan, tapi tujuannya misalnya baca Quran untuk ngusir jin saja, misalnya begitu ya. Atau membaca Quran pada waktu-waktu tertentu saja, bukan sebagai ibadah rutin yang harus ditunaikan. Ada satu kisah, kisah ini sering saya ceritakan. Ya, ada seorang ulama dari Mesir itu bercerita begini. Dulu di kampung kami, antara maghrib sampai isya, dari rumah-rumah itu terdengar seperti bacaan suara lebah. Ya, yang terdengar seperti suara lebah, tetapi bukan suara lebah. Suara itu merupakan bacaan Al-Quran dari rumah ke rumah. Jadi antara maghrib dan isya itu di kampung tersebut, ya, masyarakat membaca Al-Quran di rumah masing-masing sehingga terdengar seperti dengungan lebah. Itu kata beliau. Tapi terjadinya dulu. Sekarang kata beliau, dari rumah-rumah itu tak lagi terdengar bacaan Al-Quran. Kalau misalnya dari rumah terdengar bacaan Al-Quran, pertanyaannya itu siapa yang meninggal? Kata beliau, sekarang Al-Quran menjadi kitab kematian, bukan lagi kitab kehidupan. Sebab sudah dijauhi oleh umatnya. Dijauhi oleh umatnya. Nah, ini menjadi tanggung jawab kita untuk menghadirkan Al-Quran sebagai kitab kehidupan, tidak hanya dibaca Bapak Ibu, tetapi juga ditadaburi, kemudian dipahami arti dan maksudnya, kita mencoba membuka tafsir-tafsir singkat apa yang dimaksud dengan kalimat-kalimat Allah, karena boleh jadi karena keterbatasan pengetahuan dan pemahaman kita terhadap ayat-ayat Allah, sehingga kita tidak mampu memahami teks-teks ayat itu, sehingga perlu bantuan dari para ulama yang telah mendahului kita dengan berusaha menyelami makna-makna dari ayat-ayat itu untuk kemudian kita amalkan dan selanjutnya kita dakwahkan. Jadi orang lain mengakui betul Al-Quran itu memberi pengaruh terhadap kehidupan. Nah, sayangnya umat Islam ya banyak yang tidak memahami. Karena kenapa? Karena Al-Quran hanya jadi sebatas bacaan. Yang dibaca pun juga terbatas. Kalau toh di dalam sholat, ayat yang paling banyak ya kalau tidak surat dua alam ya, alam nasroh sama alam taro kaifa, juga ayat dua kul ya ayyuhal kafirun sama kul kul huwallahu ahad saja. Nah, praktis banyak yang tidak tahu ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala atau ditambah dengan surat Yasin yang menjadi kebiasaan dibaca pada malam Jumat misalnya. Padahal Al-Qur'an itu ada 30 juz dan alhamdulillah RTQ An-Nur ini ya, berusaha untuk menghidupkan Al-Qur'an di tengah-tengah masyarakat sehingga Al-Qur'an tidak hanya dibaca pada ayat-ayat tertentu saja dan juga di momen-momen tertentu saja, tetapi Al-Quran menjadi makdubah, menjadi hidangan. Nah, istilahnya itu Al-Quran itu adalah makdubatur Rahman, hidangan Al-Quran, hidangan Ar-Rahman, hidangan Allah yang disuguhkan olehnya agar dinikmati oleh hambanya. Al-Quran merupakan pintu hidayah, ya, dan itu dipahami oleh mereka. Dan Al-Quran merupakan sumber kemenangan. Nah, hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, manfaat yang lain
Ya, di ayat yang lain seperti pada slide berikutnya ada firman Allah Subhanahu wa taala surat Al-Isra ayat 45. Wa idza qara'tal Qur'ana ja'alna bainaka wa bainal ladzina la yu'minuna bil akhirati hijaban mastura. Jika engkau baca Al-Quran, maka kami jadikan antara dirimu dan orang-orang yang tidak beriman pada hari akhirat itu hijaban masturo. Ada hijab, ada sitar, ada tirai, ada penutup. Ya, apa maksudnya? Maksudnya orang-orang yang tidak beriman kepada Allah itu selalu berusaha menjauhkan umat Islam dari Allah dengan beragam produknya, dengan beragam aktivitasnya. Tetapi orang-orang yang membaca Al-Quran akan diberi tabir oleh Allah sehingga terhindar dari makar, tipu daya, dan upaya-upaya orang-orang yang tidak beriman pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maksudnya adalah bagi kaum muslimin yang gemar membaca Al-Quran akan diberi perisai, akan memiliki tameng sehingga serangan-serangan dari luar tidak akan berdampak bagi yang bersangkutan. Ayah bunda yang dirahmati Allah, kita ini kalau menjaga anak-anak kita secara fisik ada keterbatasan. Kita orang tua itu seringkali ngantuk dan tidur. Saat itu tidak bisa mengawasi apa yang dilakukan oleh anak-anak kita. Demikian pula anak-anak kita yang saat ini misalnya kuliah atau bekerja di tempat yang jauh, pengawasan kita juga terbatas. Penjagaan kita tidak akan optimal karena berpisahnya fisik itu menjadi kendala. Nah, saat itu yang paling kita buktikan ayah bunda adalah penjagaan Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita jaga sendiri anak kita, betapa sulitnya, betapa repotnya. Kita sendiri saja menjaga diri sendiri juga seringkali jatuh bangun. Ya. Terhadap diri sendiri saja kita ini jatuh bangun. Lebih banyak jatuhnya daripada bangunnya sepertinya. Apalagi menjaga anak-anak kita. Dan ternyata serangan-serangan orang-orang yang tidak beriman kepada Allah itu tidak hanya terjadi di luar rumah, bahkan sudah masuk ke dalam rumah-rumah kita. Sebesar apapun rumah kita dan setinggi apapun tembok ataupun pintu pagar mengelilingi rumah kita, ternyata melalui celah-celah, melalui udara, ternyata serangan-serangan itu bisa masuk juga ke dalam rumah kita. Melalui apa? Melalui tadi, melalui alat-alat yang bisa memicu kegaduhan tadi sehingga jauh dari ayat Allah. Di antaranya, ya, kita perlu menjadikan Al-Quran sebagai perisai bagi kehidupan pribadi kita dan anak-anak kita, apalagi kita menghadapi tantangan-tantangan yang cukup berat. Ya. Syekh Jasim Al-Mutawi, beliau ini ya, pakar parenting, ya, seorang pakar parenting dari Kuwait kalau tidak salah. Beliau mengingatkan orang-orang Arab, walaupun peringatan ini bukan hanya ditujukan kepada mereka, karena yang diperingatkan ini merupakan gerakan global, bukan lokal negara Arab. Ya. Kata beliau, sekarang ini hingga 20 tahun ke depan, gerakan yang memiliki tren naik itu ada 3. Yang pertama adalah ateis, yang kedua homo atau lesbian, dan juga narkoba. 3 gerakan ini tumbuh subur di tengah masyarakat global dan akan mempengaruhi dunia Islam, termasuk juga mempengaruhi rumah-rumah kaum muslimin, mempengaruhi individu dan pribadi kaum muslimin serta anak-anak yang dilahirkannya. Nah, menghadapi serangan seperti ini, sekali lagi kita kalau menjaga secara langsung akan kesulitan, yang kita harapkan adalah penjagaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan cara apa? Dengan cara kita secara pribadi membaca Al-Quran, demikian pula anak-anak kita melakukan hal yang sama. Membacanya tidak sekedar kita baca kalimat-kalimatnya, tapi kita mencoba menyelami maknanya melalui tadabbur,
serta berusaha memahami artinya, memahami tafsirnya, kemudian bertekad untuk mengamalkannya. Nah, seperti ini diperlukan komitmen dan tekad. Ya, ketika kita sudah memahami urgensi Al-Quran bagi kehidupan, bagi penjagaan diri, keluarga, dan keturunan, maka berikutnya adalah membangun komitmen bersama. Membangun komitmen bersama ini, membangun komitmen bersama ini, ayah bunda, perlu ada keikhlasan orang tua, perlu kesungguhan mereka, serta perlu doa-doa dari ayah bunda untuk diri dan juga anak-anaknya. Orang tua perlu ikhlas memantapkan diri bahwa diriku dan anak-anakku harus dekat dengan kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan juga perlu sungguh-sungguh, bukan setengah-setengah. Karena bagaimana kita menyambut dan merespon Al-Quran, maka tingkat sambutan dan tingkat respon kita akan menentukan kualitas hasil yang kita peroleh dari ayat-ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala itu. Kalau kita merespon Al-Quran biasa-biasa saja, maka kita akan hanya mendapatkan manfaat yang juga biasa-biasa saja. Tapi kalau kita meresponnya dengan kesungguhan, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberikan lebih, termasuk juga doa. Ada doa yang bagus ya. Allahumma arhamna bil Quran, Allahumma ja'alna min ahlil Quran, wa ja'alna min ahlika wa khasatik. Seperti istilah-istilah ini disebutkan di dalam hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Orang tua sungguh-sungguh, anak-anak pun juga demikian. Sulit rasanya kalau orang tua menuntut anak-anaknya untuk sungguh-sungguh, sedangkan para orang tuanya biasa-biasa saja terhadap Al-Quran. Oke. Kalau orang tuanya biasa-biasa saja, anaknya pun juga demikian. Kalau istilahnya orang Jawa itu, kacang ora ninggal no lanjarani. Ya. Kacang akan menjalar sesuai dengan tegaknya penyangganya, tegaknya lanjaran tadi itu. Kalau lanjarannya lurus, maka kacang akan merambat lurus. Kalau lanjarannya itu roboh, kacang pun juga demikian. Nah, ayah bunda yang dirahmati Allah, kita tunjukkan kepada anak-anak kita bahwa ayah bunda kita sebagai orang tua juga serius di dalam membaca Al-Quran, juga serius di dalam mengkaji ayat-ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kesungguhan orang tua nanti akan berbuah kesungguhan yang sama. Kita lihat misalnya di dalam Al-Quranul Karim manfaat luar biasa. Ketika masih kecil kemudian sudah diajari interaksi dengan Al-Quran secara kuat, dengan motivasi yang tinggi, manfaatnya apa? Akan diberi hikmah di usia dini. Akan diberi kasih sayang oleh Allah. Hidupnya kemudian menjadi bersih, takwa, berbakti kepada orang tua, tidak sombong, dan hidup sejahtera. Wassalamun alaihi yawma wulida wa yawma yamutu wa yawma yub'atsu hayya. Nah, ini ayat bunda yang dirahmati Allah, manfaatnya luar biasa. Al-Quranul Karim. Ternyata manfaat tadi ya tidak hanya terkait dengan spiritualitas, terkait dengan intelektual, ya, Al-Quran juga memberikan dampak yang sangat berarti bagi kehidupan. Ya, di slide berikutnya ini saya tampilkan apa yang dikatakan oleh Abdul Daim Kahil. Beliau seorang pakar mukjizat ilmiah dalam Al-Quran. Ya, bahwa fakta ilmiah melalui penelitian-penelitian yang dilakukan oleh ilmuwan, ternyata menghafal Al-Quran itu memiliki keunggulan yang luar biasa. Apa itu? Menghafal Al-Quran menjadikan otak menjadi jernih. Kemudian anak memiliki daya ingat. Terus kemudian emosionalnya itu stabil. Mendapatkan kebahagiaan luar biasa. Memiliki kekuatan bahasa, kekuatan logika, serta orasi. Kemudian kemampuan membangun hubungan sosial dan meraih kepercayaan.
terhindar dari penyakit yang akut, kemampuan mengembangkan wawasan dan tingkat pemahaman, serta perasaan yang kuat dan stabilitas emosional. Nah, ini ayah bunda yang dirahmati Allah, manfaat Al-Quranul Karim. Ya. Ada juga Syekh Dr. Muhammad Khair Asy'al, ya. Beliau itu ketika menulis buku tentang pendidikan anak, beliau membuat klasifikasi pertumbuhan anak per 3 tahunan. 3 tahun pertama, 3 tahun kedua, dan seterusnya. Dan di situ dijelaskan apa kebutuhan anak pada usia-usia itu, pada tahapan-tahapan itu. Apa masalah dan kendala yang dihadapi, dan nutrisi apa yang paling tepat untuk diberikan agar berkembang secara seimbang. Di antaranya usia-usia awal yang berkembang adalah emosional anak. Maka saat itu yang paling dibutuhkan adalah cinta dan kasih sayang. Mulai usia 3 tahun, 4 tahun yang tumbuh pada diri anak adalah kecerdasan linguistik atau al-dzaka al-lughawi. Nah, yang paling tepat untuk diberikan kepada anak pada usia itu adalah menghafal Al-Quran, agar anak menguasai banyak kosakata. Al-Quran itu terdiri dari ribuan kosakata. Ya, kata-kata yang ada di dalamnya sangat positif, ya, mengandung kekuatan-kekuatan positif yang luar biasa. Dan ini penelitian empiris yang dikutip oleh Abdul Daim ini membuktikan Bapak Ibu rahimakumullah bahwa menghafal Al-Quran, ya, otaknya jernih, daya ingatnya kuat, dan lain sebagainya. Tapi yang paling penting apa? Yang paling penting penanaman niat yang tulus, niat yang tepat pada diri anak-anak kita yang menghafal Al-Quran, yang belajar Al-Quran, agar tidak keliru niatnya. Ya, agar tidak keliru niat. Baik, ayah bunda yang dirahmati Allah. Ternyata interaksi Al-Quran bersama keluarga ini menjadi tradisi para sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Tradisi salafus soleh, tradisi orang-orang soleh zaman dulu. Ya, di antaranya yang saya kutip pada slide berikut itu, ya, Ali bin Al-Husain radhiyallahu anhu yaqul, kunna nu'allimu maghaziyah Rasul Nabi sallallahu alaihi wasallam kama nu'allimul surata minal Qur'an. Ada juga riwayat yang lain dengan redaksi kunna nu'allimu abna'ana maghaziya Rasulillah kama nu'allimuhumul Qur'an. Kami mengajarkan kepada anak-anak kami sejarah perjuangan Nabi sebagaimana kami ajarkan kepada mereka Al-Quran. Jadi tema utama keluarga di dalam menyiapkan masa depan anak, dua hal itu temanya. Kehidupan Nabi, kemudian Al-Quranul Karim. Ya, anak-anak kita ajarkan kehidupan Rasulullah dari belia, karena Rasul itu teladan sejak usia belia. Agar anak-anak bisa menempatkan diri secara tepat di tengah-tengah kehidupan keluarga dan masyarakat. Ya, kita ajari mereka bagaimana Rasulullah sejak usia belia, saat hidup bersama Halimatus Sa'diyah, saat hidup bersama Abu Thalib. Ternyata Rasul mendatangkan keberkahan dan manfaat dan tidak pernah menyusahkan orang-orang yang belum ikut padanya. Sehingga kita sampaikan pada mereka, nah, kita perlu mencontoh Nabi dengan cara apa? Tidak membuat repot siapapun, tidak membuat repot Halimatus Sa'diyah, tidak membuat repot tidak membuat repot Abu Thalib, bahkan membantu mereka. Kehadirannya penuh dengan rahmat. Ditambah lagi dengan kita ajarkan Al-Quran. Al-Quran menjadi tema utama di dalam pendidikan anak-anak kita. Ma'asyiral muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita ini yang sudah tua-tua, itu mungkin dulunya itu keliru, ya, di dalam tahapan-tahapan menuntut ilmu itu. Seharusnya kita diperkenalkan terlebih dulu dengan Allah Subhanahu wa taala, kemudian dikenalkan dengan lingkungan, lantas dikenalkan dengan diri pribadi. Tapi ternyata kita diajak lebih dulu mengenal alam semesta sebelum mengenal Allah.
Atau juga kalau kita belajar agama di sekolah, rujukannya adalah Al-Quran dan Sunnah. Tetapi kalau belajar IPA, fisika, guru IPA, fisika, matematika tidak pernah menyebut ayat-ayat Allah. Dampaknya kemudian anak-anak menganggap, oh Al-Quran itu hanya kitab untuk sholat ibadah akidah, bukan kitab untuk menyelami ciptaan-ciptaan Allah. Padahal Al-Quran penuh dengan informasi yang menyebutkan ciptaan Allah, bagaimana Allah menciptakannya, dan apa inti dari ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala di alam semesta itu. Nah, ayah bunda, sebagai pengantar tadabbur, kita harus menjadikan Al-Quran itu sebagai tema utama, ya, sumber utama dalam proses pendidikan anak-anak kita, baik di rumah atau di sekolah kita. Apa kemudian manfaatnya apabila kita orang tua memberikan contoh keimanan di dalam diri kepada anak-anak kita? Manfaatnya, kata Umar bin Abdul Aziz radhiyallahu anhu, seperti pada slide berikut, Umar bin Abdul Aziz mengatakan, "Ma min mu'minin yamutu illa hafizahullahu fi aqibih wa aqiba aqibih." Tidaklah seorang mukmin meninggal kecuali Allah menjaga keturunannya dan keturunan-keturunannya. Nah, ini manfaatnya seperti itu Bapak Ibu. Artinya kita tadi ya sudah saya sampaikan, kalau mengandalkan penjagaan pribadi betapa sulitnya kita berharap anak kita dijaga oleh Allah. Tetapi untuk mendatangkan dan menurunkan penjagaan Allah itu, kuncinya diantaranya adalah keimanan orang tua. Lain lagi dengan Ibnu Al-Munkadir. Beliau itu mengatakan begini, ya, di slide berikutnya itu, innallaha la yahfadzu birrajulis sholih waladahu wa walada waladihi wa duwairatil lati hawlah. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala karena orang soleh, beliau Allah menjaga anaknya, menjaga cucunya, serta menjaga lingkungan sekitarnya. Nah, ini hadirin yang dirahmati Allah, ya. Ini hasil tadabburnya Ibnu Al-Munkadir terhadap surat Al-Kahfi ayat 82. Wa ammal jidaru fakana li gulamaini yatimaini fil madinati, dan seterusnya. Digambarkan di situ anak yatim yang ada di kota itu, ya, punya rumah, rumahnya mau roboh. Secara khusus Allah mengutus Nabi Khidir untuk merenovasi dengan alasan apa? Ada harta yang disiapkan untuk masa depan dua anak yatim ini. Kalau rumahnya roboh, tersingkap akan diambil oleh orang lain. Agar tetap terjaga dengan baik, Allah mengutus Nabi Khidir untuk merenovasinya. Nah, kesolehan orang tua, cara interaksi orang tua terhadap Al-Quran, dan komitmen bersama dalam keluarga turut menjadi sebab terjaganya putra-putri kita. Nah, masyarakat muslimin yang dirahmati Allah, berikutnya cara interaksi yang perlu kita bangun, yaitu tadabburul Quran. Apa itu tadabbur Al-Quranul Karim? Tadabbur itu hadirnya yang dirahmati Allah dari kata tadabbara, iya tadabbaru, tadabburan. Ya, tadabbur. Tadi sudah saya katakan, tadabbur itu sering orang-orang jika mengaitkannya dengan tadabbur alam. Tetapi kalau Al-Quranul Karim menyebut istilah tadabbur Al-Quranul Karim. Apa itu tadabbur? Tadabbur itu maknanya adalah an-nadharu fi duburil umuri, ay fi awaqibah, fi Jadi hadirin yang dirahmati Allah, ketika kita membaca satu kalimat, yang kita perhatikan itu bukan kalimatnya, tetapi di balik kalimat itu ada apa. Nah, itu namanya tadabbur. Ya. Misalnya, saat kita membaca Bismillahirrahmanirrahim, kalau terjemahnya kita membaca begini, dengan menyebut nama Allah, atau dengan nama Allah yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Itu terjemahnya.
Ya, itu terjemahnya. Tetapi kalau tadabbur, kita mencoba merenungi. Di balik kalimat Bismillahirrahmanirrahim itu ada apa? Ya Allah, kita ini terjadi karena nama Allah. Apa yang ada di sekitar kita itu karena nama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita ini harus melakukan sesuatu atas nama Allah. Allah itu Maha Penyayang. Kalau kita perhatikan betapa kasih sayangnya Allah terhadap diri kita. Nah, itulah tadabbur itu. Tidak sekedar membaca teksnya, kemudian membaca artinya, tetapi mencoba menyelami apa yang dikandung oleh kalimat itu. Secara istilah, tadabbur itu adalah tafahumu ma'anil Qur'ani wa ta'ammulu maqasidihi liyahsula al-itti'adha wa yaqa'al amal. Apa itu? Berusaha memahami makna Al-Quran, merenungi tujuan-tujuannya guna memperoleh pelajaran dan agar termotivasi untuk beramal. Itu tadabbur ayat-ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi tujuannya apa? Di balik surat Al-Fatihah itu ada tujuan apa yang diinginkan oleh Allah. Oh, ternyata Allah menginginkan kita agar beribadah dan beristi'anah, ibadah dan mohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Gampangannya, arti tadabbur itu kalau dalam bahasa masyarakat diistilahkan dengan mojo Quran, angen-angen sak maknani. Nah, itu tadabbur. Jangan keliru Bapak Ibu ya. Khawatirnya mojo Quran, angen-angen utangi. Wah, itu nggak sampai kepada maknanya nanti ya. Mojo Quran, angen-angen sak maknani. Nah, manfaat dan kedudukan tadabbur itu diantaranya ya. Satu, seperti pada slide berikut, bahwa manfaat tadabbur itu merupakan satu, al-ghardu al-asasiyu min inzalil Qur'ani. Tadabbur itu menjadi tujuan utama diturunkan Al-Quran. Liyadabbaru ayatihi. Quran diturunkan oleh Allah untuk apa? Liyadabbaru, agar mereka mentadaburinya, agar mereka merenungi maknanya. Artinya ini menjadi tujuan utama. Nah, tujuan itu sesuatu yang dimaksud, sesuatu yang dituju. Jadi kalau Al-Quran itu diturunkan agar ditadaburi, kemudian ternyata kita tidak mentadaburinya, berarti cara kita berinteraksi dengan Al-Quran berbeda dengan tujuan yang dikehendaki oleh Allah SWT. Atau masih bersifat parsial, sebagian-sebagian saja. Ya. Ada orang yang menggunakan Al-Quran itu untuk jimat. Ada orang yang menggunakan Al-Quran itu untuk ditempel di tembok-tembok. Padahal ada tujuan yang pokok dan yang inti, yaitu tadabbur. Ketika kita mentadaburinya, maka selaras dengan yang dikehendaki oleh Allah. Ketika tidak mentadaburinya, kita berarti menjauh dari tujuan yang dikehendaki oleh Allah. Kita tidak sampai. Allah misalnya ya, bila orang yang memerintahkan kita itu menghendaki kita ke Arjosari, tetapi kita ke Singosari. Sama-sama sarinya tapi depannya beda, nggak sampai. Ya. Baru dikatakan sukses, baru dikatakan cocok apabila kita sampai ke Arjosari yang diinginkan tadi. Termasuk juga dengan Al-Quranul Karim. Yang kedua, manfaat tadabbur atau kedudukan tadabbur itu adalah min alamatis salamatil qalbi. Menjadi tanda, salah satu tanda bagi kesehatan hati. Ya, ala qulubin aqfaluha, kalau bahasa Al-Qur'annya itu begitu. Ya, artinya tadabbur itu menjadi cara untuk menghidupkan hati serta untuk menyehatkan hati. Karena hadirin, sakit hati itu berbahaya ya. Sakit hati itu berbahaya. Sakit hati itu beda dengan sakit fisik. Kalau sakit fisik itu bisa menghapus dosa, tapi kalau sakit hati bisa menambah dosa. Sakit fisik itu bisa menuai simpati, orang kemudian mendoakan. Tapi kalau saat sakit hati, orang menjadi antipati. Sakit fisik itu mengeratkan ukhuwah, banyak kemudian yang datang menengoknya, menjenguknya. Sedangkan orang yang sakit hati, susah ukhuwahnya, bahkan merusak ukhuwah. Nah, ternyata hati yang sehat itu di antara caranya
adalah dengan mentadaburi ayat Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, manfaat tadabbur itu sebagai kunci amal, bahkan menjadi pendahulu bagi amal. Tadabbur itu untuk memahami, setelah itu kemudian kita amalkan. Makanya tadi definisi tadabbur itu adalah menggali maknanya agar kita meraih nasihat atau mendapatkan manfaat berupa nasihat serta termotivasi untuk beramal. Yang keempat, kedudukan tadabbur itu merupakan kebiasaan Rasulullah dan kebiasaan orang-orang yang soleh zaman dulu, ya, salafus soleh. Nah, ini ayah bunda hadirin yang dirahmati Allah, manfaat dari tadabbur. Berikutnya, bagaimana langkah-langkahnya? Apa yang perlu kita lakukan bila kita ingin mentadabburinya? Ma'asyiral muslimin yang dirahmati Allah, slide berikut ini menjelaskan tentang langkah-langkah tadabbur. Ketika kita membacanya, maka apa yang kita lakukan? Berusaha memahami arti dari ayat-ayat Al-Quran. Nah, tahapan ini berbeda ya antara orang Arab dengan orang Indonesia. Kalau orang Arab rata-rata sudah paham bahasa Arab, sehingga mereka sudah berada di satu tahap, ya, satu tahap membacanya. Kita orang Indonesia agak kesulitan memahami bahasa Al-Quran. Ketika ingin tadabbur, padahal kita tidak tahu maknanya, maka caranya adalah pahami dulu artinya. Pahami dulu artinya, kemudian mentadabburinya. Walaupun ketika hati itu bersih, kadang tidak paham apa maknanya, tetapi hati bisa tersentuh dan menangis karenanya. Kenapa demikian? Itu tandanya bahwa hati itu paham. Ya, hati itu paham. Kok bisa nangis? Ya, oh saya nangis itu karena imamnya juga nangis, Ustaz. Ada kadang imamnya tidak nangis, tapi kita bisa nangis. Lapo sampai nangis. Ada seorang teman ya, waktu ikut sholat tarawih di Masjid Amr bin As di Mesir itu. Itu biasanya memang dulu itu jamaahnya sangat banyak, kemudian tarawihnya itu bacanya panjang dan banyak yang nangis. Nah teman saya bilang, saya waktu itu juga nangis. Loh kok bisa kamu nangis? Sebetulnya saya nggak bisa nangis. Cuma karena kiri kanan saya pada menangis, saya jadi nangis juga. Ya, karena memang Al-Quran perintah Nabi begitu, upayakan bisa menangis ketika membaca ayat Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya, hadirin yang dirahmati Allah, langkahnya adalah kita berusaha mengagungkan apa yang dibaca. Ibaratnya saat kita menerima WA ya, menerima pesan di WA itu. Kalau yang kirim itu teman sebaya kita, dengan yang kirim itu kiai kita atau juga guru kita, ada semacam takdim yang secara otomatis itu melekat ya. Kemudian dengan berhati-hati kita membacanya. Beda kalau yang kalimat itu datang dari teman biasa. Nah, hadirin yang dirahmati Allah, ketika Al-Quran juga begitu. Saat kita baca, kita agungkan. Kita tidak memperlakukan sama dengan bacaan-bacaan yang lain. Kita tidak memperlakukan sama dengan kalimat-kalimat yang lain. Itu sedikit banyak akan memberikan pengaruh terhadap suasana hati dan emosi kita. Nah, kemudian menghadirkan hati. Ya, seringkali ya, kalau saya itu kadang-kadang begini, kalau baca Al-Quran itu, ya, targetnya itu 1 juz dalam 1 hari. Atau targetnya itu misalnya pagi ini saya harus selesai 1 juz. Kadang yang terjadi, membaca halaman pertama, baru halaman pertama, halaman kedua kita baca. Berikutnya berhenti, menghitung. Kira-kira yang tersisa kurang berapa halaman lagi, kan gitu kan. Yang tersisa berapa halaman lagi yang belum terbaca. Nah, seperti itu. Hati tidak hadir saat membacanya. Nah, baru kemudian mentadaburi Al-Quran atau merenungi makna-maknanya. Ma'asyiral muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ada kebiasaan salaf. Resep mereka di dalam tadabbur itu sebagai berikut ya. Apa yang mereka lakukan? Mereka membayangkan Al-Quran turun kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, pada slide berikut ini bahwa mereka
ya membayangkan Al-Quran itu turun kepada Nabi. Ya, coba hadirin yang dirahmati Allah, saat kita membaca alam taro kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil, kita hadirkan suasana bahwa saat itu tentara gajah yang dipimpin oleh Abroha sedang menyerang. Ya, termasuk juga bagaimana malaikat Jibril alaihissalatu wassalam. Kalau di dalam ulumul Quran atau ilmu Al-Quran itu dipelajari bahwa suasana Nabi ketika menerima Al-Quran itu merasa ada lonceng yang sangat kuat. Ya, sangat kuat. Bahkan Nabi pernah seperti menggigil itu menerima Al-Quran. Nah, seperti ini dibayangkan. Nah, kemudian kita bayangkan bagaimana rasanya kalau Al-Quran itu diturunkan langsung kepada kita. Ya, rasa takut, rasa khawatir, dan sebagainya berkecamuk di dalam hati. Berikutnya dalam kebiasaan salafus soleh adalah mencari pribadi kita di dalam Al-Quran. Apa maksudnya? Saat kita membaca ayat-ayat Allah tentang azab, tentang neraka misalnya, kita coba tempatkan kira-kira kita terhadap ayat itu sampai di mana. Ya, ada penghalang seseorang merasakan betapa Al-Quran itu memberi manfaat bagi dirinya ketika begini. Saat membaca ayat-ayat surga, dia itu dengan sangat pede, dengan sangat yakin bahwa dia adalah penghuni surga. Tetapi ketika bicara ayat-ayat neraka, yang dia ingat teman-temannya, seolah-olah temannya ini jatahnya di neraka, dia surga. Ya. Padahal kalau para sahabat dan yang lainnya menganggap ketika turun Al-Quran, seolah Al-Quran itu diturunkan pada yang bersangkutan. Saat kita membaca kriteria tentang orang kafir di dalam Al-Quran, ya seringkali kita lepas dari ayat itu. Seolah-olah di dalam diri kita tidak ada unsur-unsur kekufuran. Ya. Nah, kita perlu merenungi hal itu. Nah, terakhir ayah bunda yang dirahmati Allah, di slide berikutnya ini, ya bagaimana kita mengagendakan bersama keluarga. Ya, di antaranya adalah memilih waktu dan saat bersama. Pengalaman ketika pandemi kemarin luar biasa di awal-awal pandemi itu. Saat keluarga ngumpul semua, bikin aktivitas bersama, termasuk juga mentadaburi ayat-ayat bersama. Jadi memilih waktu. Selanjutnya ada komitmen bersama, kemudian membaca Al-Quran secara bergantian, memilih ayat yang akan ditadaburi, ya, membaca artinya, berusaha melihat tafsirnya, mendiskusikan kandungannya, kemudian menyepakati apa yang dilakukan terkait dengan ayat ini. Ketika membaca ayat tentang sedekah misalnya, ada komitmen bersama. Ayo kita sama-sama bersedekah. Kemudian, atau membaca dan mendiskusikan buku tentang yang mentadaburi ayat-ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan juga ada kesempatan kebersamaan itu ayah bunda ketika di perjalanan ya, di dalam mobil misalnya. Nah, itu waktu yang juga tepat ya untuk menghafal Al-Quran bersama-sama atau mentadaburi ayat-ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ma'asyiral muslimin, ayah bunda, asatidz dan ustadzat rahimakumullah. Ini yang bisa saya sampaikan, semoga bermanfaat. Kebaikan yang saya sampaikan ini ya semoga bisa saya amalkan secara pribadi dan keluarga dan kita semua, dan informasi-informasi keburukan yang kita dapati di dalam kajian ini semoga kita bisa menghindarinya. Wallahu a'lam bishawab. Ya, alhamdulillah penyampaian materi sudah selesai ya disampaikan oleh Ustadz Ahmad Jalaluddin. Masya Allah, luar biasa ya untuk penyampaian materi pada pagi hari ini. Sangat bermanfaat insya Allah dan banyak yang bisa kita pelajari. Nah, khususnya bagi saya maupun teman-teman yang sedang dalam persiapan ya untuk menyiapkan bekal ke jenjang pernikahan gitu ya untuk para single lila. Dan untuk para ibu-ibu semuanya juga yang sudah berkeluarga, sudah punya anak. Nah, materi-materi ini
juga bisa digunakan, sangat bisa diterapkan untuk kehidupan di dalam keluarga gitu ya, untuk mendekatkan diri, interaksinya dikuatkan dengan Al-Quran. Jazakallah khairan kepada Ustadz Ahmad Jalaluddin yang sudah memberikan tausiah hari ini. Semoga dari ilmu yang telah disampaikan dapat bermanfaat dan Allah limpahkan keberkahan untuk kita semua. Dan bagi ibu-ibu semuanya, bagi teman-teman semuanya yang sudah hadir di kajian ini ya, di ruangan Zoom ini yang mau bertanya silahkan bisa menuliskan di kolom chat. Nah, coba saya cek dulu ya yang sudah masuk pertanyaannya. Nah, ini sudah ada satu pertanyaan, Ustadz. Saya bacakan langsung ya, Ustadz, sambil Oke, menunggu monggo. pertanyaan. Silakan. Yang pertama, ya, yang pertama dari Ibu Maya Lawang. Assalamualaikum, maaf izin bertanya. Lebih utama mana menghafal Al-Quran dan mentadaburi Al-Quran, Ustadz? Sering mendengar orang kalau dimotivasi untuk hafalan Al-Quran, menjawab yang penting mentadaburi dan mengamalkan Al-Quran. Ya, monggo Ustadz. Baik, hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, membaca Al-Qur'an ada manfaatnya. Menghafal Al-Qur'an juga ada manfaatnya. Kemudian mentadaburi Al-Qur'an juga ada manfaatnya. Nah, ini tidak bisa dipisah-pisahkan, ya, tidak bisa dipisah-pisahkan. Mana yang lebih enak, ya, makan nasi saja atau makan lauk saja? Dan ada nasi. Yang enak apa? Yang enak ada nasinya, ada lauknya, ada sayurnya. Kan hidangannya begitu. Hidangannya lengkap. Nah, Al-Quran itu hidangannya akan menjadi istimewa apabila kelengkapannya kita lakukan. Menghafal iya, kemudian mentadaburi juga iya. Bahkan menghafal Quran itu bagian awal dari mentadaburi ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Kita kalau tidak hafal Al-Quran, proses untuk mendadaburi itu terbatas. Terbatas kapan? Terbatas saat membaca Al-Quran saja. Ya. Coba hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kalau kita menghafal ayat misalnya inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahar la ayatil liulil albab. Sesungguhnya di dalam penciptaan langit dan bumi dan pergantian siang dan malam ada tanda kebesaran Allah bagi orang yang berpikir. Kalau kita tidak hafal ayat ini, kita akan mentadaburinya saat membacanya saja. Tetapi ketika kita menghafal ayat ini dan hafal ayat ini, saat kita berjalan, menyaksikan gunung, menyaksikan tragedi longsor kemarin misalnya, ya kita kemudian bisa mentadaburi ya Allah, inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahar la ayatil liulil albab. Kemudian juga menghafal Al-Quran itu penting di dalam sholat. Ya. Meskipun statusnya itu sunnah, bacaan Al-Quran, ya, selain Al-Fatihah itu sunnah, tetapi manfaatnya luar biasa. Ya, manfaatnya luar biasa. Kalau tidak hafal, di sini kalau ada bujang-bujang ya, belum menikah, nanti kalau sudah menikah, kemudian diminta sama istrinya, tolong dong jadi imam sholat tahajud misalnya. Ternyata tiap malam yang dibaca kuliah ayyuhal kafirun sama kul wallahu ahad. Ini kita tanya ibu-ibu, seru nggak Bapak Ibu? Seru nggak? Ya, tegur sama istrinya, Bang, bacanya mbok ya ayat-ayat yang panjang-panjang, jangan itu yang pendek-pendek. Akhirnya suaminya baca ayat yang panjang-panjang, tapi panjangnya begini. Kul ya ayyuhal kafirun. Nah, kan sudah jadi panjang. Tapi yang dibaca tetap. Yang dibaca tetap. Jadi tidak seru jadinya. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, menghafal itu penting. Ya, menghafal itu penting. Terus kemudian mentadaburi itu juga penting. Ya, masing-masing ada perannya, ada manfaatnya. Ya, kalau di dalam bahasa hadis Nabi itu
orang yang di dalam hatinya tidak ada Al-Quran seperti rumah yang rusak. Artinya tidak ada modal hafalan Al-Quran. Orang yang hafal Al-Quran itu orang istimewa karena dijadikan oleh Allah sebagai wasilah untuk menjaga ayat-ayatnya. Karena kan hifdzul Quran itu akan ada dua kan, ada hifdzul Qur'ani fis suduri dan hifdzul Qur'ani fis suturi. Menjaga Al-Quran di dalam hati dan menjaga Al-Quran di dalam tulisan-tulisan. Penghafal Al-Quran merupakan penjaga Al-Quranul Karim. Dan malaikat juga tidak sembarangan ya terhadap orang-orang yang hafal Al-Quran. Wallahu a'lam bishawab. Alhamdulillah, semoga dari jawaban tersebut bisa menjawab dari pertanyaan Ibu dari Mbak Farhah. Assalamualaikum Ustadz. Mengajak anak atau adik yang mager atau malas murojaah jika di rumah saat libur pondok. Terima kasih. Ya, hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, memang anak-anak yang di pesantren itu ya, ini yang di pesantren biasanya kalau liburan di rumah itu lebih banyak apa Ustazah? Lebih banyak murojaah atau banyak tidurnya? Alasannya apa alasannya? Alasannya kalau di pesantren banyak kegiatan. Ketika liburan pulang lebih banyak tidurnya. Biasanya begitu. Tapi ini tergantung dengan anak ketika di pesantren itu. Anak di pesantren itu menemukan dirinya atau tidak. Menemukan Al-Quran di alam aktivitas pesantren atau tidak. Meskipun di pesantren yang menghafal Al-Quran, tetapi ketika belum menemukan dirinya dan belum menemukan Al-Quran, ya biasanya berinteraksi dengan Al-Quran itu dianggap sebagai mata pelajaran saja. Ya, hanya dianggap sebagai mata pelajaran, bukan sebagai kitab suci yang harus kita sikapi dengan rasa hormat dan menjadi kebutuhan dalam hidup kita. Nah, jadi kiatnya bisa dilakukan komitmen bersama-sama. Ada waktu secara khusus, misalnya apakah habis subuh atau pada maghrib. Memang perlu disadari anak-anak pesantren itu kan biasanya usianya usia SD dan usia SMP atau SMA. Usia SMP atau SMA itu hormon pertumbuhannya meningkat. Dan ditandai diantaranya adalah suka tidur atau sering tidur. Ya sebetulnya kalau dia sering tidur tak masalah selama kewajiban-kewajiban pokoknya itu dijaga. Nah, tetapi kalau berkepanjangan tidak ada aktivitas di rumah, nah itu bisa berbahaya. Dan nanti ada memerlukan adaptasi baru lagi saat yang bersangkutan masuk ke pesantren. Ya. Jadi perlu komitmen bersama orang tua misalnya, ayo dipandu oleh abi dan uminya untuk murojaah atau untuk menambah hafalnya, membuat jadwal bersama dan sebagainya. Wallahu a'lam bishawab. Ya, berarti kita butuh komitmen ya untuk memulai semuanya untuk Mbak Farhah ya. Semoga menjawab. Selanjutnya, nah ini banyak sekali ya pertanyaan yang masuk. Nah, saya bacakan Ustadz satu dulu ya Ustadz. Yeah. Untuk ya dari Mbak Nur. Assalamualaikum Ustadz, ingin bertanya. Saya ingin mengagendakan dengan keluarga, namun keluarga sibuk dengan aktivitas masing-masing. Ketika sudah dicoba beberapa kali, apakah saya harus bertadabbur sendiri? Gitu, Ustaz. Ya, mungkin ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada satu pengalaman orang yang semoga ini menginspirasi. Meskipun pengalamannya ini tidak terkait dengan tadabbur, tapi terkait dengan menghafal. Ada seorang ibu. Ibu ini sangat berharap anak-anaknya semangat di dalam menghafal Al-Quran. Anak yang pertama usianya sekitar SMP kalau tidak salah. Kemudian yang kedua itu SD. Yang ketiga itu masih TK. Ya, kakak-kakaknya yang besar ini
kecanduan game. Jadi ketika diminta untuk menghafal Al-Quran, beratnya luar biasa. Si ibu ini sampai kewalahan meminta dan memerintah anaknya untuk belajar Al-Quran. Akhirnya ibu ini mengatakan, kalau anak-anakku tidak mau menghafal Al-Quran, biar saya yang menghafal Al-Quran. Akhirnya ibu ini mencari tempat untuk belajar menghafal Al-Quran. Akhirnya ibu ini berusaha untuk menghafalnya. Nah, tanpa disadari anak yang paling kecil ikut-ikutan menghafalnya. Dan ketika anak yang kecil ini menghafal, kadang-kadang dia minta kepada abangnya yang paling besar untuk menyimaknya. Biasanya abang itu kepada adiknya yang kecil sangat sayang, dan itu dilayani. Ternyata kemudian, lama-kelamaan si abang ini menemani adiknya menghafal Al-Quran, akhirnya dia termotivasi untuk melakukan hal yang sama. Dan akhirnya ibunya ini bisa menghafal Al-Quran, dan anak-anaknya semuanya juga hafal Al-Quranul Karim. Nah, jadi kalau tadi pertanyaannya seperti itu, ternyata agak berat, ya coba, nggak apa-apa, melangkah sendiri untuk mentadaburi ayat-ayat Allah. Dan lakukan tadabur itu dengan sepengetahuan anak-anak, dengan pengetahuan keluarga. Ketika misalnya makan bersama, saat itu ibu bisa bercerita. Tadi Umi, Mama, atau Bunda mentadaburi ayat ini. Kalimatnya Masya Allah, luar biasa. Ternyata ya meskipun hanya satu kalimat, dua kalimat disampaikan, semoga kalimat yang diucapkan oleh ibu itu menjadi inspirasi bagi keluarga yang lain untuk melakukannya. Dan ini juga ada pengalaman, ada seorang ibu yang bersangkutan sangat intens belajar Al-Quran. Ya, belajar Al-Quran, belajar tafsirnya. Kalau belajar tafsir itu kan sesekali juga akan melakukan tadabbur juga. Nah, kemudian beliau ini ketika makan bersama suaminya atau bersama anak-anaknya, beliau menceritakan. Jadi hasil kajiannya tadi itu ketika dia belajar diceritakan saat makan itu. Sampai-sampai anak-anaknya itu menyebut ibunya ini sebagai ustazah. Ya, karena tiap makan menyampaikan hasil dari kajiannya tadi itu. Dan ternyata kemudian anak-anaknya bahkan suaminya itu juga termotivasi untuk belajar ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Jadi semoga apa tadi ya mentadaburi sendiri tadi menjadi pintu untuk membangun komitmen bersama di dalam melakukan hal yang sama. Wallahu a'lam bishawab. Ya, baik Ustaz. Ini pertanyaan lanjutan dari Mbak Nur ya. Pertanyaan kedua, ketika bertadabur, bagaimana kalau tahapannya belum sampai tahap mengamalkan, hanya mengangan-angan maknanya saja, gitu Ustaz. Ya nggak apa-apa, ya dilakukan. Orang kalau tidak mengangan-angani maknanya, susah untuk mengamalkannya. Apa yang akan diamalkan ketika dia tidak paham? Atau ketika dia mengamalkan, tidak ada dasar ilmunya. Meskipun amal saja atas dasar tanpa didasari oleh ilmu dan pengetahuan, selama tidak melakukan pelanggaran, insya Allah dapat pahala. Tetapi kualitas amal yang didasari oleh ilmu, yang dibangun melalui tadabbur tadi, itu nilainya lebih tinggi dibanding dengan mengamalkan tanpa dasar ilmu. Jadi tak masalah meskipun belum sampai pada tahapan mengamalkan, berusaha untuk memahami. Kalau dulu sahabat Nabi itu mengatakan begini, kami tidak berpindah ayat hingga kami membaca ayat itu dan memahaminya. Tapi jangan ini kita menjadi alasan. Alhamdulillah Ustaz, berarti saya seperti sahabat. Loh kenapa? Saya itu nggak pindah-pindah ayat dari dulu, Ustaz. Kenapa? Karena saya belum memahaminya. Wah, keliru. Kalau para sahabat itu memahaminya, berusaha segera membacanya, berusaha segera memahaminya, kemudian berusaha mengamalkannya, kemudian pindah kepada ayat berikutnya. Wallahu a'lam bishawab. Selanjutnya,
Masih ada 2 pertanyaan Ustadz. Ya, saya bacakan untuk pertanyaan selanjutnya. Dari cara tadabbur salaf, apakah kita berarti harus belajar tafsir dan nuzulul Qur'annya juga, Ustadz? Iya, pada tahap awal kita merenungi maknanya tak masalah. Dan itu bagian dari tadabbur. Tadabbur itu melibatkan hati. Tafsir itu melibatkan akal pikiran, melibatkan intelektual. Kalau tadabbur melibatkan hati dan emosi. Tetapi kekuatan tadabbur itu juga akan semakin kuat bila memahami tafsirnya. Jadi ketika kita belum membaca tafsir, nggak apa-apa, kita mencoba merenungi maknanya. Tapi ketika kita khawatir keliru misalnya, kita mencoba, kalau ingin lebih mendalaminya, kita baca tafsirnya atau kita pahami asbabun nuzulnya. Tapi perlu diingat, tidak semua ayat Al-Quran itu punya asbabun nuzul ya. Kalau menurut Imam As-Suyuti itu paling tidak dalam Al-Quran itu yang ada asbabun nuzulnya hanya sekitar 14% saja. Ada juga yang mengoleksi sekitar 7% saja dari ayat Al-Quran yang ada asbabun nuzulnya. Wallahu a'lam bishawab. Baik, Ustadz. Sapi hanya lebih banyak cinta Al-Quran. Iya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Anak suka main itu biasa karena memang dunianya seperti itu. Dan bila dikaitkan dengan Al-Quran bisa saja begini. Nah, kalau hafal satu surat nanti dapat satu mainan. Yang kami kembangkan di sekolah itu begitu juga ya. Karena anaknya usia 3 tahun itu, ketika awal-awal menghafal orang tua dan juga sekolah itu menyiapkan reward yang cukup banyak. Menyiapkan hadiah yang banyak. Hadiahnya tidak mahal-mahal, kadang stiker saja. Hafal satu surat, dikasih stiker, ya, atau mainan-mainan yang ringan-ringan. Nah, anak kami dulu begitu juga. Tiap hafal selesai satu surat, minta dibelikan mainan. Jadi mainannya itu dikaitkan dengan Al-Quran. Waktu itu kita ajak jalan-jalan, kita sampaikan juga, Alhamdulillah, hari ini kita bisa jalan-jalan. Jalan-jalan kita ini karunia Allah karena Ananda, karena kamu sudah menghafal ayat Allah. Jadi ini kamu diberi oleh Allah nikmat setelah membaca Al-Quran, menghafal Al-Quran, diberi nikmat apa? Diberi nikmat berupa mainan, diberi nikmat dengan jalan-jalan seperti ini. Jadi selalu dikaitkan. Nah, dulu anak saya ketika masih yang sekarang SMP, ya begitu. Kalau sudah hafal satu surat, minta LOL. Kalau sudah hafal ini, minta slim dan lain sebagainya. Sekarang dia di SMP. Kemarin ketika pulang itu kita goda. Ya, gimana? Masih minta LOL. Dia ketawa-ketawa. Kalau sudah besar tidak lagi minta. Ya, Allahu a'lam bishawab. Nggih. Cukup nggih, Ustazah? Agak macam. Untuk pertanyaan mungkin ibu-ibu semua kalau masih ada pertanyaan gitu ya setelah kajian ini, jika nanti ada kesempatan ya, bisa langsung disampaikan ya. Alhamdulillahirabbil alamin. Sampailah kita pada penghujung acara hari ini. Semoga Allah memberkahi ilmu yang kita dapatkan hari ini dan menjumpakan kita di kajian-kajian berikutnya. Masya Allah ya, sangat banyak ilmu yang bisa kita dapatkan, dapat kita terapkan insya Allah. Jazakallah khairan kepada Ustadz Jalal yang berkenan berbagi ilmu kepada kami. Semoga apa yang telah disampaikan menjadi jariah bagi Ustadz yang kebaikannya terus mengalir melewati batas usia. Amin, Allahumma amin. Selanjutnya, mohon kepada Ustadz untuk memimpin doa menutup kajian pada pagi hari ini. Monggo Ustadz dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi. Allahumma arhamna bil Qur'an, Allahumma ja'alna min ahlil Qur'an, Allahumma ja'alna min ahdika wa khasatik.
Allahumma ij'alna min tali kitabikal karim waj'alna min alladhina yafhamuna al-Qur'an wa yahfadhuna al-Qur'an wa yatadabbaruna al-Qur'an wa yad'una ila al-Qur'an wa ya'maluna bil Qur'an ya rabbal alamin. Allahumma ij'alna wa ahlana min ahli ilmi wa ahli khair wa ahli al-Qur'an wa la taj'alna wa iyyahum min ahli al-ma'asi wa ahli al-ghair. Allahumma taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allahumma allimna, Allahumma adibna, Allahumma dabbirna bil Qur'anil Karim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin.